Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Azam SBS Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan future tense dalam kalimat beserta rumusnya. Dan juga kita akan belajar mengenai fungsi dari keduanya dan sedikit perbedaan dari keduanya dalam hal bagaimana menggunakannya di dalam sebuah kalimat. Future tense digunakan untuk menerangkan suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ketika kita berbicara tentang future tense, berarti kita berbicara tentang waktu, kapan saja setelah waktu sekarang. Pada dasarnya, ada 4 langkah untuk menunjukkan waktu sekarang. Namun di video kita kali ini, kita akan membahas 2 langkah dasar untuk menerangkan atau berbicara tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pertama, dengan menggunakan will, dengan rumus subject plus will plus verb one atau kata kerja pertama, yang fungsinya adalah untuk menerangkan atau berbicara tentang sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang yang direncanakan saat sekarang atau tidak direncanakan sebelumnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan be going to dengan rumus subject plus be going to plus verb, untuk menerangkan atau berbicara tentang sesuatu kegiatan yang akan datang yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, will sendiri itu digunakan untuk hal yang sifatnya formal ataupun informal, sedangkan going to digunakan untuk hal yang bersifat informal atau tidak formal. Berikut ini adalah penggunaan will dan be going to. Ada percakapan di sini, ada dialog antara beberapa orang, ya. Yang pertama, Andi dan Rudy. Andi berkata, I am going to go to Bandung tomorrow. Lalu Rudy berkata, I will go with you too. Andi itu sudah berniat dari kemarin atau sebelumnya bahwa dia akan ke Bandung besok. Kemudian tiba-tiba Rudy juga mau ikut ke Bandung. Lalu Rudy mengatakan, I will go with you too. Saya akan pergi dengan kamu juga. Saya akan pergi dengan kamu juga. Jadi Andi sudah merencanakan untuk pergi ke Bandung, namun Rudy sama sekali belum merencanakan. Dia terbersit tiba-tiba ingin ke Bandung ketika Andi mengatakan bahwa dia mau ke Bandung besok. Maka kemudian Rudy berkata, I will go with you too. Saya mau pergi bersama kamu juga. Nah, di contoh kedua, Lisa dan Lina. Lisa berkata, I'm going to get some coffee. Saya mau mengambil kopi. Lalu kemudian Lina juga berkata, I will get some too. Saya juga akan mengambil kopi. Ya, saya juga akan mengambil kopi. Nah, di sini I'm going to, Lisa sudah berniat sebelumnya untuk mengambil kopi. Lalu kemudian Lina tiba-tiba juga ingin mengambil kopi. Maka dia bilang, I will get some too. Saya juga mau mengambil kopi. Saya juga akan mengambil kopi. Pada contoh yang ketiga, I am not going to play badminton. Ali berkata, saya tidak akan bermain badminton. Omar langsung bilang juga, I will not play too. Saya juga tidak ingin bermain badminton. Ya.
Jadi di sini terlihat bahwa I am going sudah direncanakan, sedangkan will itu merupakan hal sesuatu yang tiba-tiba dia ingin, ya, tiba-tiba ingin pergi, atau tiba-tiba ingin mengambil kopi, dan tiba-tiba ingin bermain. Mari kita lihat di tabel berikut penggunaan will dan be going to, ya. Jadi will itu kata kerjanya tidak berubah. Begitupun to be going to, kata kerjanya tidak ada yang berubah. Nah, pada going to yang berubah hanyalah to be-nya, ya, yang berubah hanyalah be-nya, karena dia tentu mengikuti subjeknya. Misalnya, kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am, I am. Kalau subjeknya adalah she atau he, she adalah dia perempuan dan he adalah dia laki-laki, ya. Jadi kalau subjeknya adalah she atau he, ya, dia perempuan atau dia laki-laki, maka to be-nya adalah is, ya, is. To be-nya adalah is. Dan kalau subjeknya adalah noun, ya, the student adalah noun tunggal dalam bentuk tunggal, students. Kalau jamaknya student adalah students plus s, students. Maka kalau student tunggal, maka to be-nya adalah is. Sedangkan kalau students yang jamak students, maka to be-nya adalah are, ya. Kemudian kalau subjeknya adalah we, maka to be-nya adalah are. Lalu they, kalau subjeknya adalah they, maka to be-nya adalah are. Berikut lagi you, kalau subjeknya adalah you, maka to be-nya adalah are, ya. Adapun pada will, maka will tidak berpengaruh subjeknya, baik. Jadi untuk will tidak mempengaruhi kata kerjanya sama sekali, ya. Jadi karena will ini adalah modal, maka kalimat setelah will itu tidak ditambah. Misalnya I will eat, dia tidak menjadi I will eating, tidak bisa. Atau I will eat it, tidak bisa, ya. Jadi dia seperti itu adanya. Jadi I will eat, I will she'll eat. Nah, she'll eat ini ada she'll di sini, she'll ini sebenarnya adalah she will, ya, she will, cuman disingkat, ya. Jadi disingkat sehingga menjadi she'll eat. She'll eat. Sebenarnya kalau tidak disingkat adalah she will eat. Nah, contoh yang ketiga, the student will eat. Student will eat. Nah, untuk student di sini adalah noun, maka setelah noun yang ini tidak bisa will-nya tidak bisa disingkat. Dia tetap seperti ini, will, ya. Tidak mungkin the student, tidak mungkin, ya. Karena di sini aturan seperti itu. Jadi kalau noun seperti ini, maka will-nya tidak disingkat. Jadi dibaca secara lengkap. The student will eat. Kemudian contoh yang keempat, will eat. Kami akan makan. We will eat disingkat menjadi will eat. They will eat disingkat bisa menjadi they'll eat. You will eat disingkat menjadi you'll eat. Kamu akan makan. Nah, kemudian will juga itu dipakai untuk sesuatu yang formal. Misalnya kalimat, atau ini ada kalimat, the meeting will be started at 10 a.m. Rapat itu akan dimulai pada jam 10 pagi. Nah, mari kita lihat penggunaan will dan be going to pada kalimat negatif. Pada kalimat negatif, maka will ditambah dengan not. Jadi subject plus will
plus not plus verb one. Ya, itu adalah rumusnya. Kemudian pada be going to, maka setelah subjek adalah be. Kemudian setelah be itu plus not. Dan setelah not baru kemudian going to. Setelah going to baru verb one. Ya, baru verb one. Nah, contohnya I will not eat. I will not eat. She won't eat. Won't adalah singkatan dari will not. Ya, won't adalah singkatan dari adalah singkatan dari will. Jadi kalau panjangnya will not, maka disingkat menjadi won't. Jadi she won't eat. The student won't eat. The student won't eat. Disingkat dari will not menjadi won't eat. Kemudian we won't eat. They won't eat. You won't eat. Ya, dia tidak mau makan. Murid itu tidak ingin makan, tidak akan makan. Kami tidak akan makan. Mereka tidak akan makan. Kamu tidak akan makan. Nah, pada contoh be going to, I am not. Jadi I am. Jadi setelah to be maka plus not baru kemudian going to. Ya, tidak bisa I am going to not, ya, tapi I am not going to. I am not going to eat. She is not going to eat. The student isn't going to eat. Isn't adalah juga disingkat dari is not, ya, disingkat. Maka disingkat menjadi isn't. The student isn't going to eat. We aren't going to eat. Aren't dari are not. We are not going to eat. Disingkat menjadi aren't. Jadi we aren't going to eat. Kami tidak akan makan. Kami tidak akan makan. They aren't going to eat. Mereka tidak akan makan. Aren't dari are not menjadi aren't. You aren't going to eat. Kamu tidak akan makan. Kemudian berikutnya pada kalimat tanya atau question form. Pada question form maka will yang tadinya setelah subjek dibalik, ya. Jadi dibalik menjadi will di awal baru kemudian subjek. Begitupun dengan question form untuk be going to, ya. Kata tanya untuk be going to itu dibalik. Jadi be terlebih dahulu, kemudian baru subjek, baru going to, baru verb one. Contohnya, will you eat? Akankah kamu makan? Ya, will you, will akan, ya, dijadi depan. Akankah kamu makan? Will you eat? Ya. Kemudian will she eat? Apakah dia akan makan? Will the student eat? Apakah murid itu akan makan? Will we eat? Apakah kita akan makan? Will they eat? Apakah mereka akan makan? Ya. Kemudian contoh untuk be going to. Are you going to eat? Apakah kamu akan makan? Is she going to eat? Apakah dia akan makan? Is the student going to eat? Apakah murid itu akan makan? Are we going to eat? Apakah kita akan makan? Are they going to eat? Apakah mereka akan makan? Ya. Jadi di dalam kalimat tanya ini maka to be-nya dan will dibalik menjadi paling depan, menjadi yang terdepan, sehingga kemudian di posisinya menjadi tanya. Jadi will you eat? Will she eat? Are you going to eat? Is she going to eat? Demikian, ya, teman-teman. Nah, jadi rumusnya, sini rumusnya kita bisa lihat, ya. Jadi kalimat positif untuk future tense itu rumusnya subject
plus will plus verb one. Kemudian